tahun 994 kalau nggak 95. Ke tanaman hortikultura, buah-buahan kan, ke tanamannya hortikultura. Jadi latar belakangnya tuh kan Bapak nyoba mulai dari awal jualan pohon rambutan, itu ada untungnya lumayan, akhirnya jalan, selang waktu terus jalan, akhirnya udah jadi kayak gini Mbak. Terdaftar di pemerintahan. Kalau di Indonesia, seluruh Indonesia kan ada sendiri-sendiri penangkarnya, juga ada kelompoknya sendiri-sendiri. Usaha dagang UD itu kan di bawahnya CV, ya mirip sama CV, cuman masih di bawahnya CV. Konsultasi dari alam, dari apa namanya, proyek, kadang ada proyek ke sini, Pak ini gini, tanamannya butuhnya misalnya durian, misalnya rambutan. Nah, terus nanti sampai penanamannya seperti apa, nanti pupuknya kayak gimana, itu insya Allah bisa kita bantu. Pertama dari biji, kan dari biji kita semai. Habis kita semai, kita cari induan, ambil 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 entres, habis itu kita sambung okulasi, habis itu pemindahan media, siram, pemupukan, itu juga sama. Habis itu pemindahan media, siram, pemupukan, itu juga sama. Kegiatannya sih biasa aja Mbak, kayak penyiraman paling 2 hari 1 kali, kadang kalau habis dipupuk itu kan 1 hari 1 kali, itu wajib. 15 paling Mbak kalau di sini. Manajemen usahanya sih mulai dari awal, kita emang Bapak belum belum terlalu ke daerah web. Kalau daerah dunia maya lah, dunia maya masih kurang. Terus mengandalkan dari proyek-proyek itu PL, penunjukan langsung, kadang juga ada ikut lelang, kita kerja sama CV kayak gitu. Di tempat ini itu kan fokus untuk penjualan eceran atau yang lain. Nah, produksinya ada sendiri tempatnya, nanti ada pembesaran ada sendiri, jadi kayak gitu, ada tempat indukan sendiri. Kalau kendala paling di masalah penjualan sih Mbak. Kalau sekarang kan harga tanaman itu nggak bisa apa, konstan, stabil, itu nggak bisa Mbak. Jadi kadang ada yang butuh banyak, kadang diambil, kadang ada yang nggak butuh banyak, kadang itu kan harganya murah, kan kayak gitu Mbak. Jadi kendalanya di situ tetepan. Kalau kita masalah pemasaran juga, cuman kan sekarang harga itu jatuh, itu gara-gara kadang onlinean, itu juga kadang sekarang kan anak SMP pun bisa onlinean. Kadang kan kelemahan kita kan di situ. Jadi orang kalau kita mau onlinean, orang itu kadang trauma. Kemarin yang dikirim misalnya mangga kyojep, dikirimnya aromanis atau yang lain kan, jadi ada sendiri-sendiri gitu Mbak, kayak gitu. Solusinya sih mulai dari kita kan tetap online, terus kita pakai yang namanya label. Kalau label itu kan diterbitkan sama pemerintah, BPSB, Balai Benih itu juga menerbitkan. Terus kita ambil indukan dari mana, itu kan jelas labelnya apa. Labelnya putih turun ke ungu, ungu turun ke biru, biru itu sudah ke pemasaran Mbak. Kita mau menunjukkan bahwasanya bibit kita itu emang berkualitas dan jaminan itu keluarnya tetap musangking kayak gitu. Bijinya banyak sih Mbak. Kalau apokat kadang itu ada penimbun sendiri, ada yang nawarin, kadang pun ada yang apa namanya, nawarinya udah tinggi udah jadi kayak gitu. Kadang juga biji. Kalau durian biasanya saya ke Jawa Timur, juga ke daerah Bandungan, Jambu. Apa yang lagi rame, apa yang lagi dibutuhkan, apa yang sudah nggak dibutuhkan, kan kayak gitu udah ada Mbak. Kalau untuk kerjasama paling ke CV yang udah deket banget lah. Target pasar itu seluruh Indonesia Mbak. Cuman kadang itu kan kita udah sampai, misalnya ada pemborong dari Sulawesi, kadang pemborong dari Kalimantan, Sumatera, kadang itu kan diserobot temani, kadang kemana kayak gitu tuh Mbak. Via kargo bisa, via paket bisa, via apa namanya, truk juga bisa. Kalau kedepannya sih ada 2 kemungkinan Mbak. Yang pertama di daerah luar. Yang pertama di daerah luar Mbak. Jadi di daerah luar itu kita bikin kayak gini lagi. Cabang. Emang bener cabang sih. Cuman itu untuk kedepannya. Kalau di depan, kalau apa namanya, di belakangnya itu emang tanaman yang kecil. Tapi nanti kalau yang di depan itu kan kita udah mulai mengembangkan
tanaman tabu lampot, pengembangan di tabu lampot tapi yang sudah berbuah kayak gitu.